Asobah sisa. Ya, sekarang coba dikerjakan. Terus sisanya 2. Iya, 2 ke asobah. Terus itu kan 1 dibagi 3 orang. Panjang ceritanya. Bagian 1 dibagi 3 orang. 1 dibagi 3 orang berarti ya. Itu kan 3 orang. Jadi dapat sepertiga ya. Ya, supaya tidak ada pecahan gimana itu loh. Nah, bisa nggak kerjakan? Ya ada. Mundur, nanti kita kerjakan sama-sama. Ada yang bisa? Pak Satiman, ada yang bisa kerjakan nomor 2? Nomor 2. Coba, monggo, maju. Langsung ini lagi? Hah? Langsung ini? Iya, langsung lanjut aja. Itu kan benar atau sudah? 3 saudara laki-laki seibu, bagiannya nanti 1 dari 3. Masing-masing kan dapat sepertiga kan nanti. Terus saudara laki-laki saya dapat 2 bagian dari 3. 2/3 loh bagiannya. Nah, cuman di situ kan 3 saudara laki-laki kan, ya, itu bagi 3. 1 itu dibagi 3 kan sepertiga. Cuman kan ada pecahan. Supaya tidak ada pecahan. Ini berarti dibagi, ini bagiannya pokoknya masing-masing ini sepertiga. 0,3 terus 1/1. Sepertiga, 1/3. 1/3. Yeah. Iya, sepertiga. Sepertiga dibagi 3. Bukan sepertiga, 1 dibagi 3. 1 dibagi 3. Kan 3 orang toh. Jadi 3 orang ini dapatnya 1, Pak. 1 orang dapatnya 2. Nah, ini kan berarti bagiannya masing-masing orang berapa? 1/3 ini. 1/3 kan gitu. Nah, kita ingin bagiannya tidak pecahan, tidak sepertiga gitu loh. Caranya gimana? Berarti dikalikan saja, di asobanya dikasih asobah gitu. Berarti di alunnya di alun 6 dan KPK-nya 6. Alun 6 berarti kan 2 masih berjalan. Coba kita kerjakan bersama-sama coba. Kalau saya begini salah Ustaz berarti. 3 saudara lagi sepertiga. Yeah. Kan sepertiga itu kan untuk 3 orang. Yeah, terus dibagi 3. Tapi bagiannya 1 dibagi 3. Yeah. Terus niki yang Sisanya 2. Sisanya 2 berarti kan sudah 3. Yeah. Coba kita kerjakan. Jadi gini ya. Kalau seperti ini, nanti kita tulisnya 3. Nomor 2 ya ini ya. 3 saudara laki-laki seibu. Berarti gini. Saudara laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Nah, 3 orang. Nah, ngitungnya gampang gini. Terus saudara laki-laki seayah. Nah, seperti ini dulu. Bagiannya 3 orang ini kan sepertiga ya. Ini sisa. Ya, sisa. Nah, maka kita ambil pokok masalahnya apa? 3.
Bagian ini 1, ini 2. Nah, berarti bagian masing-masing berapa ini? Sepertiga, 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 2, kan itu. Nah, cuman supaya tidak ada pecahan ini bagaimana? Ini kepalanya berapa? 3 toh? Ada 3 kepala toh ini? Dapatnya 1. Maka caranya bagaimana? Ini dikalikan ini. 3 dikalikan ini. Nah, 3 kalikan asal masalahnya berapa? Kali 3 sama dengan 9. Nah, ini tinggal kalikan 3 berapa ini? Kalikan 3 berapa? Sepertiga kali 3? 1. Gitu? Kali 3 sama dengan 1. Kali 3 1. Kali 3 1. Kali 3 6. Total berapa? 9 pas. Jadi hartanya nanti dibagi 9. Kemudian masing-masing saudara laki-laki seibu dapat 1, 1, 1. Jelas? Terus nanti saudara saya dapat 6 bagian dari 9 ini. Jadi asal masalah nanti jadi 9. Supaya mudah ngitungnya tidak pakai pecahan. Berarti yang tadi tetap dikali asal masalah ya. Yang poin pecahan itu. Ya kan gini, jumlah orangnya berapa kali asal masalah gitu loh. Yang saudara laki-laki saya juga dikali 3 juga maksudnya. Iya no. Nah kalau nggak dibagi ini dolim tidak berkurang. Makanya semuanya dikali 3. Ini kan kali 3 toh. Maka ini kali 3, kali 3, kali 3. Ini juga dikali 3. Otomatis kan naik semua. Asal di sini pas, berarti pembagiannya pas. Itu yang istilahnya apa istilahnya Pak? Istilahnya Ini namanya ditaskeh namanya. Kalau nama istilah dalam ilmu waris namanya ditaskeh. Ditaskeh itu apa? Ketika masih ada pecahan seperti ini. Ini kan pecahan loh, supaya tidak ada pecahan namanya ditaskeh. Ya, pembulatan. Jadi kalau bagiannya nggak di seperti ini, nanti kan sepertiga. Nah, walaupun nanti ya ketemunya sama ya, cuman ini memudahkan. Ketemunya sama. Jadi misalnya ya, hartanya 3 miliar. Ya, 3 miliar. Nanti saudara laki-laki dapat 2 miliar. Sudah? Sisa miliar diduncah telu iki. Gitu? Itu nggak apa-apa, bisa saja. Cuman kan nanti apa? Ya dapat sepertiga kali 1 miliar, sepertiga kali 1 miliar, sepertiga kali 1 miliar. Itu. Cuman seperti ini kan gampang. Harta 3 miliar. Ya toh? Kali 3 berarti 9 miliar. Berarti apa? 3 miliar toh? Dari 3 miliar nanti dibagi 9. Berapa? 3 miliar bagi 9. Perbagiannya berapa? Pecahan ya. Ya, itu nanti perbagian 3 miliar dibagi 9 itu nanti ketemu berapa? Nah, baru nanti tinggal ngalikan. Ya. Tinggal ngalikan. Paham? Tuh. Ada yang belum paham? Silakan. Dewan Pak. Kesalahan saya itu dalam pikiran pertama itu sepertiga langsung saya bagi 3 gitu. Ya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau Cuman nanti pembagiannya kan harus pakai pecahan gitu loh. Maka standarnya penghitungan mawaris itu nggak ada pecahan. Maka nanti kalau ada pecahan seperti ini ditaskeh gitu loh. Caranya bagaimana? Jumlah kepala kali asal masalah kali pokok masalahnya. Pokok masalahnya kan 3 lah. Kali ini gundulnya 3, ini kali 3. Nah, karena di sini kali 3, yang bawah ini juga harus dikali, semuanya nanti dikali. Kali. Dan adil gitu loh. Gitu. Soal nomor 2, siapa pengen maju? Nomor 3,
Nomor 3. Nah, Pak Witono maju. Gak apa-apa. Bismillah. Caranya seperti nomor 2 ini aja, langsung ditulis orangnya, bagiannya berapa, langsung cari pokok masalahnya. Nih Pak. Seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang cucu perempuan, dan seorang saudara laki-laki kandung. Seorang cucu perempuan ini maksudnya ya ahli waris ya, berarti dari jalur anak laki-laki. Ya, sekarang dianalisa satu-satu. Suami mesti satu toh Pak? Suami loro. Suami bagiannya berapa? Ada berapa kemungkinan? Setengah seperempat. Setengah kapan? Ada cucu berarti ada keturunan toh? Ya berarti seperempat. Sampingnya aja, samping deket sini. Ya situ. Seperempat. Cucu perempuan? Ya, satu cucu perempuan loh. Seorang diri loh. Enggak lah. Kemungkinan bagiannya cucu perempuan berapa saja? Setengah kapan? Ketika nggak ada toh, nggak ada anak perempuan toh, nggak ada anak perempuan. Itu nggak ada anak perempuan, berarti dapat setengah. Loh, saudara laki-laki kandung. Ingat apa? Lelaki itu semuanya asobah kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Itu diingat ya. Semua pihak lelaki itu bagian dia itu adalah sisa kecuali suami dan saudara seibu. Gitu. Asal masalahnya 8 ya bagus. Terus sisa berapa? 2. Ya udah selesai. Dijumlah berapa nih? 8 toh? Berarti pas. 2 tambah 4 tambah 2 8. Insya Allah. Hah? Iya, S itu sisa. Sisa itu asobah. Asal masalahnya kok 8. Lah ini 2 sama 4 gimana? 4 loh, asal masalah bukan 8. Nah, kalau seperti ini berarti disederhanakan. Berarti kita ngambil yang kecil. Berarti ini bagi 2, 4 toh? 4. Ini bagi 2, 1 bagi 2, 2 bagi 2, 1. Sama dengan 4. Sama. Nanti pakai ini sama pakai ini hasilnya sama. Dum-dumannya mesti podo. Ya ini hitungannya terlalu banyak. Maka kan tahapannya kita pakai KPK ya, persekutuan terkecil ya. Terkecilnya 4 Pak. Kan ya? Kita ambil yang kecil dulu, naik yang kecil nanti nggak bisa naik lagi, nggak bisa baru naik lagi. Maka kalau nanti seperti ini ya disederhanakan. Bagaimana? Ternyata ya bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Maka hasilnya ini 4, asal malahnya 4, kemudian suami dapat 1 bagian dari 4 ini. Maka nanti harta dibagi 4 ya. Harta nanti dibagi 4 ini. Misalnya 400 juta, maka dibagi 4 per sahamnya berarti berapa? 100 juta.
Suami dapat 100, cucu perempuan dapat 200, saudara laki-laki kandung dapat 100. Ini namanya apa yang sini nih? Namanya majmuk siham. Yang di bawah ini namanya majmuk siham. Total dari saham, ini kan saham namanya. Bagian itu saham. Yang tadi asal masalah. Nah, asal masalah. Nah, ketika asal masalah dengan majmuk siham ini sudah sama, ya sudah selesai. Tapi nanti kalau kurang, harus dinaikkan, ya gitu. Namanya aul. Kalau sisa dirot, ya. Jadi nanti ini lebih gede dari ini, nanti rot. Kalau lebih kecil, di aul. Ya. Terus Pak Satiman leres, jadi jenengan betul. Pribon. Dan ini cucu ini Pak, ada cucu ini kan keturunan toh? Nah, tapi cucu ini kan keturunan. Cucu ini kan posisinya furuk toh Pak? Keturunan ini ya anak ya cucu, buyut itu keturunan semua. Enggak, maksudnya gini. Adanya cucu ini kan mesti karena ada anak toh Pak. Nah, ada anak karena mungkin dia cucu. Ya kan? Enggak. Yang pokoknya posisinya kan posisi keturunan, posisi asal, posisi furuk, posisi hawasi gitu loh Pak. Paham? Jadi ketika ada seorang istri meninggal, ini meninggalkan seorang suami dan seorang cucu perempuan. Bapaknya ini sudah mati dia, tapi kan dia masih hidup. Loh, ya enggak, dia tetap ahli waris. Seperti contoh misalnya, kita kan punya bapak, punya kakek, ya gitu ya. Ketika misalnya si mayit meninggal, bapaknya sudah meninggal juga, tapi kakeknya masih. Kakek apa yang enggak dianggap? Kan tetap dianggap. Jelas ya? Artinya gini, cucu perempuan ini dapat kalau ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, ini malah nggak dapat. Nek Pak Aiki itu urip malah rento. Jadi misalnya apa? Seorang istri meninggal, ahli warisnya seorang suami, satu anak laki-laki, satu cucu perempuan, ini tambah satu anak laki-laki, ini nggak dapat Pak. Jelas ya? Karena dipek bapaknya, karena bapaknya nggak naik, nurutnya anaknya. Ini misalnya ini tidak ada, yang ada misalnya apa? Nanti apa? Cicit perempuan dari anak laki-laki misalnya, yang dapat itu. Nonton nggih? Ya. Pokoknya yang penting keturunan, dipahami keturunan itu ya anak, ya cucu, ya cicit, canggah itu semuanya keturunan. Nonton nggih? Termasuk usul itu apa? Ya ayah, ya ibu, ya kakek, ya nenek, ya mbah itu semuanya usul. Nonton nggih? Ya. Terus nomor 4, Mas Agung ini. Ayo maju. Ya. Bang. Salah nggak apa-apa, betul walhamdulillah. Ini nomor 5 ya? Nomor 4. Kan 2, 3, baru 2, 3 ya? Sekarang nomor tadi nomor berapa? Nomor 3, 2, 3. Nomor 4, seorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, ya tak? 2 cucu perempuan,
Ya sekarang nomor 4. Siapa nomor 4 maju? Awas aku nomor 4 enggak? Silakan. Suami, anak perempuan, nenek. Wah, Pak. Oke, seorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, 2 cucu perempuan dan seorang saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah. Assalamualaikum. Wah, nekat nih. Masya Allah, hujan-hujan. Masya Allah. Lurus ya, kayaknya rata ya. Alhamdulillah. Kelas Pak, coba nanu nih isinya. Sampun. Oke. Saudara laki-laki saya, saudara laki-laki saya saja. Atau saudara saya gitu aja. Saudara anggap saja nek saudara itu laki-laki, nek saudari perempuan. Biar ngirit bahasanya. Bawahnya bawahnya ditulis dulu Saudara saya. Saudara saya. Ya. Ya, karena kan sudah diambil setengah, berarti cucu perempuan dapatnya 1/6. Kenapa nggak dapat? Kan saudara seayah. Saudara seayah kan dapat sisa. Kalau ada anak laki-laki, ada ayah, baru nggak dapat. Penghalangnya kan itu. Dapatnya sisa. Sisa. Kan nggak ada penghalangnya. Penghalangnya saudara saya siapa? Saudara sekandung. Anak laki-laki, ayah, kakek, cucu laki-laki kan gitu. Pokok masalahnya berapa? 6. Anak perempuan 3, cucu perempuan 1, sisanya 2. Pokok masalahnya majmusialnya 6. Selesai belum? Belum, karena di situ ada 2 cucu perempuan 1/6. Bagiannya 1/6. Masing-masing nanti 1/6 dari 6. Ya dah. Lah kepalanya ada berapa? Tuh. Cucu perempuan ada berapa orang? Kali 2 atau berarti 6 kali 2. Yang atas paling atas ya kali 2 sama dengan 12. Terus bawahnya kali 2 semua, 3 kali 2 sama dengan 6, 2. Terus kali 2 juga
4. Total 12 lah. Antum total berapa itu? 12. Dah. Dah, selesai. Jadi nanti gini. Jadi gini ya, perhatikan dulu. Anak perempuan bagiannya berapa? Setengah lah, karena dia seorang diri. 2 cucu perempuan, karena ada anak perempuan sudah mengambil setengah, maka menggenapkan 2/3-nya, 1/6. 1/6 ini nanti dibagi 2 orang. Ya kan? 1/6 bagi 2 orang. Nah. Terus saudara laki-laki saya itu sisa. Di sini tidak ada penghalang toh, nggak ada ayah, nggak ada kakek, ya, nggak ada anak perempuan, nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki-laki, nggak ada saudara laki-laki sekandung, nggak ada saudara perempuan yang jadi asobah ma'al ghair. Nah, maka tidak ada penghalang, maka dapat sisa. Nah, kita ambil KPK-nya 6, bagian 3, 1, 2. Seperti ini dulu. Nah, karena di sini gundulnya ada 2, ini kan berarti bagiannya cuma berapa? Nanti dibagi 2 atau setengah lah. Setengah kali 1/6, setengah kali 6 ini, setengahnya ini. Jadi bagiannya 1, bagiannya bagi 2. Nah, supaya tidak ada pecahan, maka ini apa? Dikali 2. Asal masalahnya kali 2 orang ini. Ya, 2 orang ini. Ya, ini berapa? 12 kali 2 6 kali 2 2 kali 2 4, total 12, pas. Sehingga bagian perempuan, 2 cucu perempuan ini masing-masing nanti apa? 1 1 ya. Jadi kalau seperti nanti ngerjakannya biar mudah ini. Cucu perempuan tulisnya. Jadi kalau 2 itu tulis 2 kali. Cucu perempuan. Jadi nanti bagiannya 1 1. Atau 2 ini nanti apa? Dibagi 2 ini. Jadi masing-masing 1. Paham? Jelas ya? Ya. Sekarang nomor 5. Seorang wafat meninggalkan suami, 1 anak perempuan ya. Seorang anak perempuan, nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu, dan seorang paman. Baik. Suami bagiannya berapa? Setengah atau 1/4. Setengah kapan? Tidak ada keturunan. 1/4 kapan? Ada keturunan. Ini ada keturunan enggak? Ada, berarti 1/4. Betul ya? Seorang anak perempuan bagiannya berapa? Setengah. Terus atau 2/3 jika lebih dari 1. Atau asobah bil ghair gitu. Nah, ini karena 1 orang maka setengah, betul ya? Nah, sekarang nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu itu kan setara. Nenek bagiannya berapa? 1/6. Ada berapapun nenek nanti bagiannya 1/6 dibagi. Sehingga ini 2 orang ini 1/6 bagiannya. Nenek bagiannya berapa? Coba dicek. Nenek 1/6 ya sudah. Neneknya nanti ada 2, ada 3, ya 1/6. Jadi 1/6 dibagi 2 orang. Paham? Bukan masing-masing 1/6, 1/6 itu mau luriki. Ya, terus 1 orang paman. Paman itu kan pihak laki-laki semuanya sisa. Kecuali suami sama saudara laki-laki ibu. Nah, ini kan paman dapat sisa. Ada ya? Baik, sekarang kita ambil KPK-nya berapa? 4, 2, 6. Temu berapa? 12. Baik, 1/4-nya 12. 3. Anak dapat 6. Nenek 2 ini dapat berapa? 2 ya. Sisanya 3 tambah 6. Sisanya berapa? 1. Ya toh? 3 tambah 6 berapa? 9 tambah 2 11. 12 kurangi 11 sisanya 1. Nah, sampai di sini masalahnya tinggal ini. Nah, 2 ini bagiannya siapa? Nenek sama nenek. Berarti tinggal bagi saja. Ini bisa dibagi 2 enggak? Bisa toh? Nah, tinggal
ke sini arahnya. Bagaimana? Ini 1 tambah 1. Sisanya satu total 12. Ngoten nggih? Ya. Menurut saya langsung tadi. Ya. Pernah langsung. Ya. Hasil akhirnya sama. Nggih. Cuman kan bagian 1/12 kan nggak ada, Pak. Bagian 1/12 kan nggak ada. Gimana ini kalau langsung Ya, nomor 6 Mas Ricci. Nomor 6. Pak Fadli maju lagi nomor berapa? 7. Jika seorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, dan seorang saudara perempuan kandung. Saudari kandung, enggak. Ini kan ada 2/3 ya. Terus? Nah itu dapat atau dapat? Ya, kita kerjakan dulu, nanti kita bahas. Apa itu? Duduk dihapus. Kurang turun. Ya, siap, oke. Gimana? Ya. Siapa maju lagi? Atau ini kita kerjakan dulu? Kerjakan dulu ya. Baik. Anak perempuan sendiri dapatnya setengah lah. Tidak ada anak laki-laki, berarti tidak jadi asobah. Cucu perempuan sendirian, karena anak perempuan sudah mengambil setengah, maka dia mengenakan 2/3 1/6. Kemudian saudari kandung, karena di sini ada keturunan perempuan, maka saudara kandung naik menjadi asobah ma'al ghair, bagiannya sisa. Karena apa? Asobah ma'al ghair karena ada keturunan perempuan saja, ada anak laki-laki dan tidak ada penghalang ini, maka dia statusnya apa? Asobah ma'al ghair. Tapi nanti kalau ada saudara kandung beda lagi. Ya, ada saudara kandung itu nanti dia menjadi asobah bil ghair. Nah, ini sekarang asobah ma'al ghair, maka bagiannya berapa? Sisa. Asobah ma'al ghair itu sisa. Ya sudah, KPK-nya 2 sama 6 berapa? 6 ya. Jadi ini disingkat ya, 6. Ya 6 kali 1 bagi 2 3. 6 kali 1 bagi 6 6 kali 1 bagi 6 1. Sisanya 2. Berapa ini?
12. Masa? Enak apa? Ikut-ikutan ini. Nah, pas. Jika harta dibagi 6, anak perempuan dapat 3, cucu perempuan dapat 1, saudari kandung dapat 2. Jelas? Ya, mau sholat. Situ udah sholat, Pak? Udah sholat situ? Coba dicek dulu. Lanjut dulu, nanti kita sholat di sini ya nggak apa-apa. Bertujuh siapa maju? Pak Witono? Sudah? Kita cukup apa? Cukup dulu? Cukup dulu? Cukup ya? Ya, kita ikut sholat. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.